side do you work for? Bye, Mom. Film dibuka dengan seorang pria yang bekerja sebagai petani lebah. Pada hari itu, ia dimintai tolong oleh tetangganya yang juga pemilik lahan tempat ia memelihara lebah untuk menangkap sarang lebah yang berada di gudang. Pria tersebut bernama Adam. Sebagai bentuk rasa terima kasih, ibu itu kemudian mengundang Adam untuk makan malam di rumahnya. You're a blessing. Come back at supper time, let me feed you. Sehari-hari Adam menghabiskan waktunya untuk mengurus lebah-lebah di peternakannya. Sementara itu, tetangganya yang bernama Alice adalah kepala lembaga amal yang menghimpun donasi untuk anak-anak kurang mampu. Saat sedang menginput data untuk donasi, tiba-tiba laptop Alice terserang virus, disertai peringatan yang memintanya untuk menelepon nomor yang diklaim sebagai call center perusahaan antivirus. Ketika Alice menelepon nomor tersebut, seorang manajer bernama Garnet mengatakan sedang ada masalah pada aplikasinya yang menyerang laptop Alice dan membuatnya nggak bisa mengakses beberapa data. Karena nggak memahami urusan teknis, Alice mengikuti instruksi Garnet untuk menginstal ulang antivirus. Garnet juga menjanjikan ganti rugi atas waktu Alice yang terbuang. Namun setelah melakukan transfer, Garnet mengaku telah salah mengirim uang ke rekening amal Alice. Dari yang seharusnya hanya $500, tapi yang terkirim justru $50.000. Dan Alice diminta mengembalikan kelebihannya. Dalam keadaan panik, Alice langsung mentransfernya tanpa menyadari bahwa seluruh dana donasi senilai $2 juta juga ikut lenyap. Dari sini kita tahu kalau Garnet adalah penipu online yang menyamar sebagai perusahaan antivirus dan menggunakan aplikasi scam untuk menguras seluruh saldo korbannya. You log into that account and verify the transfer, please, Ms. Parker? Di tempat lain, Adam sedang menyelesaikan pekerjaannya, mengolah hasil lebah menjadi madu murni. Setelah selesai, ia segera menuju rumah Alice untuk memenuhi undangan makan malam, sambil membawa madu sebagai hadiah. Namun setibanya di sana, Adam merasa ada yang gak beres, karena rumah Alice terlihat gelap gulita. Setelah beberapa kali mengetuk dan gak ada jawaban, Adam langsung masuk karena khawatir, dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga, hingga tiba-tiba seorang perempuan mendatanginya dari belakang. Keduanya kemudian dikejutkan oleh Alice yang ternyata telah tewas di rumahnya sendiri. Is this Parker? Don't move. Perempuan yang bernama Vero itu ternyata adalah anak Alice. Ia pun langsung menuduh Adam sebagai pelakunya. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa kematian Alice kemungkinan besar adalah bunuh diri. Namun Vero menolak percaya karena menurutnya ibunya sangat menikmati hidup dan kecurigaannya mengarah pada Adam yang saat itu memegang pisau. Adam pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara itu, Vero mengecek peternakan lebah milik Adam di halaman belakang rumah ibunya. Di sini diketahui bahwa Vero adalah seorang agen FBI dan ia mulai menyelidiki dokumen-dokumen milik Alice. Dari sana, ia menemukan bahwa rekening-rekening milik ibunya telah kosong gak bersisa. Hingga keesokan paginya, Adam dipulangkan karena dinyatakan gak terlibat dan kematian Alice dipastikan sebagai bunuh diri berdasarkan bukti sidik jari pada pistol yang ditemukan. Hands tested negative for gunshot residue. Menyadari kesimpulan tersebut, Vero akhirnya mendatangi Adam untuk meminta maaf. Setelah itu, mereka berbincang. Adam mengatakan bahwa Alice adalah sosok yang sangat baik padanya, dan ia serasa senang bisa merawatnya. Bahkan sudah menganggap Alice seperti ibunya sendiri. Vero pun bercerita bahwa Adam mengingatkan pada kakaknya, seorang prajurit perdamaian yang terbunuh beberapa tahun yang lalu. Dalam percakapan itu, Vero juga mengungkapkan bahwa ibunya baru saja menjadi korban penipuan yang menguras seluruh isi rekeningnya. Dan hal itulah yang membuat Alice memilih mengakhiri hidupnya. Vero kemudian mengatakan bahwa ia bersumpah akan mencari pelakunya dan membalasnya. Meskipun kasus penipuan online itu sangat sulit dibawa ke pengadilan ya. Setelah percakapan itu, Adam langsung pergi ke peternakan. Dia mengambil sebuah HT yang tersembunyi di salah satu sarangnya dan terungkap bahwa ia adalah mantan pasukan khusus keamanan rahasia negara paling mematikan yang bernama The Beekeeper. What are you doing?
Thought you retired. Dia dikenal gak pernah gagal selama menjalankan misinya. Setelah tahu nama dan alamat perusahaan pelaku penipuan, Adam langsung mendatangi tempat itu sambil membawa 2 jerigen bensin. Begitu tiba, dia langsung bilang kalau dia akan membakar gedung tersebut di depan 2 satpam yang mencoba mengusirnya. Tapi gak sampai Adam benar-benar pergi, dia langsung menghajar habis 2 satpam itu, lalu masuk ke dalam gedung dengan tetap membawa jerigen bensinnya. I want to burn it down. Begitu sampai di dalam, Adam masih mencoba memberi kesempatan bagi para karyawan yang ingin menyelamatkan diri sebelum gedung itu dibakar. Namun semua orang di situ justru menertawakannya. Situasi langsung berubah ketika Adam menghajar salah satu karyawan dan membuat yang lain panik seketika. Setelah itu, Adam meminta semua orang mengulangi ucapannya dan berjanji gak akan mencuri lagi. Sebelum ia menyiramkan bensin ke komputer-komputer mereka. Ketegangan terus meningkat saat Garnet tiba bersama para bodyguardnya datang memaki Adam karena bertindak seenaknya di kantornya. Tetapi tanpa banyak bicara, Adam langsung melumpuhkan para bodyguard tersebut. Adam sengaja gak menghabisi Garnet, tapi memasang sebuah bom yang akan menghitung mundur setiap kali ada panggilan telepon masuk ke saluran perusahaan tersebut. Dan setelah itu, setelah berhasil selamat dari kebakaran gedung itu, Garnet menelepon bosnya, yaitu yang bernama Derek, dan menjelaskan bahwa seorang pria asing baru saja masuk ke kantornya dan menghajar para karyawan, lalu membakar seluruh gedung hingga gak ada satupun yang tersisa, termasuk rekaman CCTV. Garnet mengaku gak tahu siapa pria itu dan dari mana asalnya, tapi satu yang dia tahu bahwa kemampuannya sangat luar biasa dan bergerak begitu cepat. Mendengar laporan tersebut, Derek langsung menyuruh Garnet untuk mencari tahu siapa orang itu dengan cara apapun, sekaligus memintanya menghubungi semua koneksi pembunuh bayaran dan tukang pukul yang ia miliki demi menghabisi Adam. You get a wrecking crew together and you go Goodfellas. Gak lama setelah itu, Vero bersama rekannya yang bernama Willy datang ke TKP untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sob. Willy menjelaskan bahwa gedung tersebut terbakar habis dan gak ada satupun rekaman CCTV yang tersisa. Vero kemudian mempertanyakan perusahaan apa yang beroperasi di sana, dan dari hasil penyelidikan Willy terungkap bahwa mereka semua terlibat dalam operasi penipuan online. Singkat cerita, setelah penelusuran yang panjang, Garnet akhirnya berhasil menemukan Adam dan menduga bahwa pria itu masih memiliki hubungan keluarga dengan Alice, orang yang uangnya sempat ia ambil sebelumnya. Bersama para anggotanya, Garnet kemudian menghancurkan seluruh sarang lebah yang selama ini Adam rawat sepenuh hati. Fucking beehives. Setelah itu, mereka bergegas menuju gudang milik Adam dengan tujuan menghabisinya. Mengetahui rencana tersebut, Adam justru sengaja memancing mereka untuk menembak secara membabi buta ke segala arah hingga membuat semua orang terpencar. Di momen itulah, Adam mulai menghabisin mereka satu persatu dengan brutal. Setelah seluruh anak buahnya tewas, Adam sengaja menyisakan Garnet seorang diri. Tanpa banyak basa-basi, Adam langsung menangkap tangan Garnet dan memotongnya menggunakan mesin gergaji lalu pergi begitu saja. Di TKP, Vero masih berusaha menggali informasi terkait bisnis yang dijalankan Garnet. Anak buah Garnet yang tersisa memilih bungkam karena takut berurusan dengan polisi. Willy merasa bingung karena Vero justru terlihat mensyukuri kejadian ini. Namun Willy kemudian memberitahu bahwa gudang rumah ibunya juga baru saja terbakar. Saat Vero tiba di lokasi tersebut, ia terkejut karena menemukan sesosok mayat di dalam gudang. Namun bukan Adam, melainkan salah satu anggota dari perusahaan milik Garnet. Sementara itu,
Garnet yang berhasil kabur langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Derek. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan orang yang dicari, meski belum mengetahui identitas aslinya selain sebagai seorang peternak lebah. Garnet juga menegaskan bahwa pria itu jelas bukan orang biasa. Namun sebelum panggilan itu berakhir, Adam tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Garnet yang sedang menelepon. Ia mengikat tubuh Garnet, mengaitkannya ke mobil, lalu menjalankan mobil tersebut hingga menyeret Garnet tenggelam ke dalam danau. Setelah itu, Adam mengambil handphone Garnet dan berbicara langsung dengan Derek. Ia mengatakan bahwa langkah berikutnya adalah membakar Derek hidup-hidup. Dengan nada panik bercampur emosi, Derek membalas bahwa Adam sedang bermain-main dengan orang yang salah dan gak akan pernah bisa menemukannya dimanapun. Lu yang salah, brother. Now I'm gonna burn you down. You are fucking with forces that you cannot comprehend. Karena panik, Derek segera meminta bantuan salah satu komisarisnya yang merupakan mantan direktur CIA bernama Wallace. Wallace terkejut saat mengetahui bahwa 7 anak buah Derek tewas tanpa satupun luka tembakan. Hal itu membuatnya yakin bahwa pelaku bukan orang sembarangan dan sebutan peternak lebah jelas bukan sekedar profesi biasa. Wallace bilang bahwa jika seorang The Beekeeper sudah mengatakan Derek akan mati, maka nggak akan ada lagi tempat persembunyian yang aman, karena The Beekeeper bahkan bisa membuat CIA enggan ikut campur. Ngeri bos! Di sisi lain, Vero yang semakin yakin bahwa Adam adalah dalang di balik semua kejadian ini mulai menelusuri latar belakang Adam lebih jauh. Namun Willy mengatakan bahwa Adam seperti hantu tanpa catatan dokumen apapun yang bisa dilacak selain akta kelahirannya. Gak lama kemudian mereka menerima kabar bahwa polisi telah menemukan jasad Garnet. Di tempat lain terungkap bahwa ibu Derek merupakan orang penting di Amerika. Ia mengatakan pada Wallace bahwa dirinya belum pernah melihat Derek setakut ini sebelumnya. Ia pun meminta Wallace melakukan apapun demi menjaga keselamatan Derek dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi di perusahaan. Tawaran itu akhirnya disepakati sama Wallace karena pada dasarnya ia sangat mencintai ibu Derek. Alah boy, plot twist sekali. Setelah itu Wallace langsung mencoba menghubungi direktur CIA dan mengungkapkan bahwa saat ini anak dari atasannya sedang diburu oleh seorang The Beekeeper. Mendengar hal tersebut, direktur CIA terkejut dan mempertanyakan apa yang telah dilakukan hingga bisa berurusan dengan kelompok rahasia yang paling mematikan itu. A beekeeper? Pada malam harinya, direktur CIA kembali menghubungi Wallace dan mengatakan bahwa ia berhasil menemukan identitas Adam, sekaligus memastikan bahwa Adam memang mantan anggota The Beekeeper. Demi membantu Wallace, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim anggota The Beekeeper lainnya untuk menghabisi Adam. Saat Adam sedang mengisi bensin mobil barunya, anggota The Beekeeper tersebut datang dan langsung menabrak mobil Adam dari belakang, lalu turun dan menembakinya. Menyadari bahwa perempuan tersebut berniat membunuhnya, Adam segera melawan dan menghajar seorang diduga merupakan penggantinya di The Beekeeper. Karena berasal dari organisasi yang sama, pertarungan ini pun berlangsung sengit. Setelah pertarungan terjadi cukup sengit, Adam masuk ke dalam mobilnya dan dengan santai melempar perempuan itu menggunakan toples kaca madu hingga kepalanya bocor. Setelah itu, ia melemparkan korek api dan membiarkannya terbakar hidup-hidup. Sebelum pergi, Adam sempat memotong jari perempuan tersebut lalu membakar pom bensin yang ada di depannya. Gila, kelas banget. Gak lama berselang, direktur CIA menelepon Wallace dan mengatakan bahwa The Beekeeper memilih bersikap netral dan gak akan terlibat lebih jauh karena anggota mereka sendiri telah tewas di tangan Adam. Keputusan itu mengejutkan Wallace, sementara direktur CIA memilih menghentikan bantuannya karena menyadari bahwa Adam akan menghabisi siapapun yang mencoba menghalanginya. Mendengar kabar tersebut, Wallace mendatangi sebuah gedung tua untuk menyewa pembunuh bayaran yang berisi mantan pasukan terbaik Amerika dengan tujuan menghabisi Adam. Sebelum kesepakatan dibuat, Wallace menjelaskan
mengatakan bahwa ada satu program rahasia negara yang selama ini disembunyikan. Bahkan baru ia ketahui saat menjabat sebagai direktur CIA, yaitu The Beekeeper. Ia menerangkan bahwa orang-orang di balik organisasi ini bukanlah sosok sembarangan, melainkan individu terpilih yang bertugas menjaga kestabilan sistem negara serta melindungi rakyatnya secara menyeluruh, dengan kebebasan penuh untuk bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri. Even I wasn't privy to. If you were in the same room, Wallace juga menegaskan bahkan puluhan pasukan CIA sekalipun belum tentu mampu melawan satu anggota The Beekeeper, terlebih jika yang dihadapi adalah Adam, anggota terbaik The Beekeeper sepanjang masa yang gak pernah gagal menjalankan satu misinya. Keesokan paginya, Vero dan Willy kembali mendatangi TKP, pom bensin yang terbakar. Di sana mereka melihat sebuah mobil yang didesain khusus dengan berbagai persenjataan layaknya kendaraan militer. Meski jelas bukan mobil militer, Vero lalu bertanya apakah Willy mengetahui identitas jasad perempuan tersebut. Willy menjelaskan bahwa ia gak menemukan catatan dokumen apapun selain akta kelahiran persis seperti milik Adam. Setelah itu, Vero dan Willy dipanggil oleh petinggi FBI yang meminta mereka memaparkan hasil investigasi kasus ini. Vero menjelaskan bahwa ia dan Willy yakin pelaku dari semua kejadian adalah Adam, berdasarkan analis kemampuan tempurnya yang mematikan serta identitasnya yang nyaris bersih. Vero menyimpulkan bahwa Adam memang anggota The Beekeeper. Ia juga menyebutkan bahwa menurut analisisnya, Adam saat ini sedang menuju Boston untuk membakar gedung server utama, mengingat motivasi utamanya adalah menghancurkan sistem penipu online yang telah merugikan banyak orang. Karena itu, Vero meminta dibentuknya tim ahli khusus untuk membantunya menangkap Adam. Sementara itu, Adam mendatangi markas The Beekeeper menggunakan potongan jari perempuan tadi sebagai akses masuk. Gelo, kepikiran ya? Di dalam, ia langsung menggunakan komputer khusus milik The Beekeeper untuk mencari data yang lebih lengkap mengenai markas utama para penipu online. Adam juga mengambil berbagai persenjataan yang tersedia, lalu segera bersiap menuju Boston. Pada saat yang bersamaan, gedung yang menjadi target Adam telah dikepung oleh pasukan gabungan FBI dan pasukan milik Wallace. Di lokasi sempat terjadi perdebatan mengenai tugas dan pembagian wilayah pengamanan. Akhirnya, mereka sepakat untuk membagi peran, dengan pasukan FBI berjaga di luar dan pasukan Wallace mengamankan bagian dalam. Namun, jika mengira Adam akan mencari jalur lain dan masuk secara diam-diam, kalian salah besar. Adam justru masuk dari depan, bergabung dengan kelompok FBI yang sedang membicarakan rencana penangkapannya sendiri. Bahkan secara terang-terangan mengaku bahwa dialah orang yang mereka cari. Gak lama setelah itu, Adam langsung menghajar satu persatu pasukan FBI. There was a back entrance, I would have used it. Ia kemudian membawa salah satu agen FBI masuk bersamanya ke dalam gedung sebagai kunci. Sementara itu, di dalam terjadi perdebatan antara pasukan Wallace dan para karyawan Derek yang menolak meninggalkan gedung. Manajernya pun langsung menelpon Derek dan dia menegaskan bahwa ia nggak ingin operasinya dihentikan karena hal itu akan membuat kehilangan jutaan dolar. Di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba Adam sudah berada di dalam gedung, menyusup di antara para karyawan perusahaan itu tanpa disadari. Tanpa basa-basi, Adam menghajar salah satu karyawan dan memberi kesempatan kepada karyawan lain yang ingin pulang saat itu juga. Gak lama kemudian, pasukan Wallace masuk dan berusaha menangkap Adam dengan menembakinya dari berbagai arah. Karena jumlah mereka cukup banyak, Adam memilih mundur untuk menyusun strategi agar bisa menghabisi mereka sekaligus. Saat pasukan mulai terpencar, Adam pun bergerak dan menghabisi anak buah Wallace dengan cepat. Ketika berhadapan dengan pimpinan pasukan Wallace, Adam juga langsung melumpuhkannya dengan sangat cepat. Vero dan Willy datang ke lokasi. Anak buahnya mengaku bahwa mereka dihajar habis-habisan dan bahkan gak mengetahui siapa target sebenarnya. Karena selama bertugas, mereka belum pernah menghadapi seseorang dengan kemampuan semematikan itu. Tanpa menunggu lama, Vero langsung masuk ke dalam gedung dan berniat memburu Adam dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Adam sedang memasang jebakan untuk menjebak musuh-musuhnya yang tersisa. Ia kemudian memancing mereka memasuki ke dalam lift
dan membuat mereka menembakinya secara brutal, tanpa menyadari bahwa lift tersebut sudah lebih dulu dipasangi bom oleh Adam. Setelah itu, Adam kembali menuju ruang server utama dan menghajar manajer perusahaan tersebut. Ia ingin mengetahui siapa bos sebenarnya di balik operasi ini. Adam menunjukkan foto Alice dan menjelaskan bahwa perusahaan mereka telah mengambil seluruh uang ibunya yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk kegiatan amal, hingga membuatnya nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Awalnya sang manajer menolak memberitahu, namun karena terus diancam dan disiksa, ia akhirnya mengungkapkan siapa dan di mana keberadaannya Derek. Ia menegaskan bahwa Derek bukan orang sembarangan dan gak mungkin bisa disentuh Adam. Gak lama kemudian, Vero akhirnya berhasil menemukan Adam, tapi Adam mengatakan bahwa dirinya hanya membalas para pelaku yang bersalah. Meski begitu, Vero tetap memintanya untuk menyerahkan diri dan membawa kasus ini ke jalur pengadilan. Sebelum melarikan diri, Adam mengatakan bahwa mereka nggak akan pernah menang di mata hukum, dan ia memilih membalas semua ini dengan caranya sendiri. Sementara Adam melarikan diri, Vero dan Willy kembali ke ruang utama untuk mewawancarai karyawan yang masih tersisa. Dari situ, Vero akhirnya mengetahui alasan bisnis haram ini bisa berkembang begitu pesat, karena ternyata Derek adalah anak dari Presiden Amerika Serikat. Dengan temuan itu, Vero pun menyadari kemana arah langkah Adam selanjutnya. Mendapat kabar bahwa seluruh anak buahnya telah gugur, Wallace mengatakan kepada Derek bahwa nggak ada lagi yang bisa ia lakukan. Menurut Wallace, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Derek adalah berlindung di balik kekuasaan besar ibunya. Namun Derek tetap menganggap remeh berbahayanya The Beekeeper, meskipun Wallace sendiri berulang kali menegaskan bahwa ia sudah ketakutan dan gak mampu berbuat apa-apa lagi. Di sisi lain, Willy mulai berpendapat bahwa mungkin akan lebih baik jika Vero membiarkan Adam menghabisi mereka semua, karena apa yang dilakukannya juga merupakan bentuk balasan atas kematian ibunya. Namun Vero menegaskan bahwa hal itu melanggar sumpah yang ia pegang, sekalipun dilakukan dengan alasan yang benar. Setelah itu, Vero yang menyampaikan hasil investigasinya kepada Presiden FBI yang menjelaskan bahwa semua kantor yang diserang Adam merupakan kantor penipuan online yang berkedok perusahaan antivirus. Dan saat ini, Adam sedang memburu pemilik utamanya. Yang mengejutkan, Vero juga mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah anak dari Presiden Amerika Serikat, di mana uang haram itu digunakan untuk membiayai kampanye dengan keuntungan mencapai 10 miliar dolar per tahun. Hal itu membuat Presiden Amerika Serikat juga berpotensi menjadi target Adam. Keesokan paginya, Vero dan Willy tiba di rumah Presiden yang telah dijaga ketat oleh pasukan khusus untuk mengantisipasi kedatangan Adam. Selain pengamanan resmi, Wallace yang benar-benar panik juga menyewa seorang pembunuh bayaran yang terkenal karena pernah berhasil membunuh anggota The Beekeeper yang lain. Meski begitu, ia mengaku bahwa keberhasilan tersebut karena faktor keberuntungan, bukan karena kemampuannya. Bahkan insiden itu membuatnya kehilangan satu kaki. Sementara seluruh pasukan keamanan dikerahkan dan bersiaga, saat ibu Derek tiba di lokasi, dia mempertanyakan kepada Wallace apa sih yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama, Adam tengah mencoba masuk melalui saluran pembuangan air dan ia kemudian berhasil keluar tepat ketika kendaraan-kendaraan sedang dihentikan untuk diperiksa. Seluruh kolong mobil juga tentu diperiksa oleh petugas, namun tujuan Adam bukan untuk menyelinap, melainkan untuk mengambil seragam petugas demi melancarkan aksi penyamarannya. Selama menjalankan penyamarannya, Adam diam-diam memasang bom di setiap sudut rumah Presiden yang hari itu tengah menggelar acara open house. Setelah semua bom terpasang, Adam berganti pakaian, melepaskan penyamarannya, lalu masuk ke acara tersebut tanpa ragu. Di tengah perbincangan dengan para tamu, Derek dipanggil oleh ibunya untuk bertemu Presiden FBI dan membahas aliran dana ilegal dalam kampanye politiknya. Derek tampak sangat panik dan di titik inilah baru terungkap bahwa ibunya sendiri nggak mengetahui kepemilikan Derek atas bisnis penipuan online tersebut. Sementara ibunya masih menangani urusan Derek, Adam sengaja memancing semua orang agar menyadari keberadaannya. Vero yang pertama menyadari langsung mengerahkan seluruh pasukan untuk menangkap Adam. Adam pun dengan sengaja mengarahkan mereka untuk mengejarnya keluar. Pasukan telat menyadari keberadaan Adam, segera bersiap dan mengepung seluruh isi rumah.
Ketika semua orang telah berada di luar untuk menangkapnya, Adam berlutut seolah menyerah. Namun tepat saat kepalanya akan ditembak, tiba-tiba Adam kembali berhasil melumpuhkan puluhan orang yang berada di halaman dengan mudah. Di dalam, ibunya Derek benar-benar marah saat mengetahui semuanya. Ia benar-benar gak mengetahui apapun tentang kejahatan yang terjadi akibat ulah anaknya selama ini. Di saat yang sama, Adam berjalan menuju ruangan tempat Derek dan ibunya berada. Namun jalannya tentu gak mudah. Karena banyaknya pasukan yang berjaga, Adam harus menghabisi mereka satu persatu. Seolah puluhan orang tersebut gak berarti apapun baginya. Sementara itu, Derek dan ibunya yang menyadari bahwa Adam sedang menuju ke arah mereka. Di sini mereka terus berdebat hingga akhirnya sang ibu mengatakan bahwa ia akan mengungkap kebenaran. Ia memilih membongkar sendiri apa yang telah dilakukan anaknya kepada Adam dan siap bertanggung jawab meskipun harus kehilangan segalanya. Kill us, that beekeeper? I'm telling him the truth about what you did, Derek. Setelah berhasil menaklukkan seluruh pasukan khusus, Adam kini harus berhadapan dengan pembunuh bayaran yang disewa Wallace. Pertarungan pun berlangsung sengit, mengingat lawan Adam juga bukan sosok sembarangan dengan postur tubuh yang jauh lebih besar. Hal ini terbukti karena setelah sejauh ini, untuk pertama kalinya Adam tertusuk di bagian perutnya. Meski begitu, kondisi tersebut gak membuat Adam kehilangan kendali, dan ia tetap berhasil menghabisi musuhnya hingga tewas di tempat. Saat hendak menobrak pintu ruangan ibu Derek, Adam kembali dihadang oleh Wallace yang memintanya berhenti. Wallace mengatakan bahwa Adam sebenarnya telah berhasil menghancurkan sistem yang jahat dan menyelamatkan kebaikan sesuai dengan tugas The Beekeeper, namun Adam menegaskan bahwa ini adalah urusan personal karena apa yang dilakukan perusahaan Derek telah merenggut nyawa orang yang paling berarti dalam hidupnya. Di tengah situasi itu, Derek yang emosi karena ibunya menolak membelanya justru membunuh presiden FBI. Ketika Adam masuk ke ruangan, Derek menjadikan ibunya sebagai tameng. Namun Adam gak ragu dan langsung menembak kepala Derek. Setelah memastikan Derek tewas, Adam segera pergi dengan melompat keluar jendela. Vero yang masih memegang senjata sebenarnya bisa saja membunuh Adam. Namun ia memilih hingga melakukannya karena di dalam hatinya, Vero justru berterima kasih karena Adam telah membayar keadilan atas kematian ibunya. Setelah itu, Adam pergi menuju tepi laut, mengambil perlengkapan menyelam yang telah ia siapkan sejak awal, lalu menyelam dan menghilang tanpa pernah terlihat kembali. Dan film pun berakhir. Lewat perjalanan Adam, film The Beekeeper ini pun nunjukin bahwa kejahatan yang dibungkus rapi tetaplah kejahatan, dan sistem yang rusak bisa melahirkan amarah yang lebih berbahaya dari hukum itu sendiri. Film ini nggak sedang membenarkan balas dendam, tapi mempertanyakan apa yang terjadi ketika keadilan sengaja ditutup-tutupi oleh kekuasaan. Di titik itu, Adam hadir sebagai simbol kegagalan sistem akibat dari kejahatan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Ada nih, satu kutipan dari Martin Luther King Jr. yang relevan dengan inti cerita ini. Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan dimanapun. Konteksnya jelas ya. Selama kejahatan dibiarkan karena jabatan, uang, atau kekuasaan, maka dampaknya nggak akan berhenti di satu korban saja. Dan itulah yang akhirnya memicu semua yang dilakukan Adam. Nah, kalau menurut kalian kira-kira gimana sob? Apakah yang dilakukan Adam sudah benar? Atau justru terasa salah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian suka sama cerita film ini. Dan nyalain juga loncengnya, biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film seru lainnya. Oh iya guys, kalau misalkan kalian ada saran atau masukan, langsung aja di kolom komentar ya. Kami terima sepenuh hati. See you next time and goodbye!